Aku selalu dihina dan direndahkan oleh keluarga pacarku. Hingga akhirnya kami putus, dan ku beli kesombongan keluarga mantan pacarku tepat di hari pernikahannya. Aku masih ingat jelas hari pertama aku bertemu Dika. Saat itu kami berada di kampus yang sama. Aku seorang mahasiswa jurusan manajemen, sementara dia adalah asisten dosen muda di Fakultas Teknik. Dia datang ke ruang diskusi untuk memberikan materi tambahan kepada kelompok studiku. Senyumnya hangat, caranya berbicara penuh percaya diri, dan tatapannya. Tatapan itu membuatku merasa seperti satu-satunya orang di ruangan. Kami mulai dekat setelah beberapa kali bertemu di perpustakaan atau acara kampus. Awalnya hanya obrolan ringan tentang tugas kuliah, lalu berkembang menjadi cerita-cerita tentang hidup kami masing-masing. Aku bercerita tentang keluargaku yang sederhana. Ayah bekerja sebagai buruh pabrik tekstil. Ibu menjahit pakaian pesanan tetangga. Dan aku, anak tunggal mereka, yang berusaha keras mendapatkan beasiswa agar bisa kuliah tanpa membebani mereka. Sementara itu, Dika menceritakan tentang keluarganya yang mapan. Ayahnya adalah pemilik perusahaan konstruksi besar, dan ibunya seorang sosialita yang aktif di berbagai organisasi wanita. Semua terasa sempurna hingga aku mulai dikenalkan pada keluarga Dika. Pertemuan pertama dengan Bu Ratih dan Pak Andi terjadi di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dika mengajakku dengan nada gugup. Mereka ingin mengenalmu lebih dekat. Aku merasa cemas, tapi juga senang. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun aku berasal dari keluarga biasa-biasa saja, aku punya impian besar dan nilai-nilai yang kuat. Namun, malam itu tidak berjalan sesuai harapan. Bu Ratih menyambutku dengan senyuman tipis yang terlihat dipaksakan. Jadi, kamu ini anaknya Pak Joko ya, yang bekerja di pabrik tekstil itu? Katanya sambil menatapku dari atas sampai bawah. Nadanya terdengar santai, tapi ada rasa dingin yang menusuk di balik kata-katanya. Iya, Bu. Jawabku pelan, mencoba tetap tersenyum. Ayah bekerja keras untuk keluarga kami. Ya, tentu saja, sahutnya cepat, nyaris seperti ejekan. Tapi, bagaimana ya? Rasanya agak sulit membayangkan masa depan Dika bersama seseorang dari lingkungan yang berbeda. Pak Andi hanya diam, tapi sorot matanya mengatakan cukup banyak. Dia tampak tidak nyaman, namun tidak melakukan apa-apa untuk membela aku atau meluruskan komentar istrinya. Dika duduk di sampingku, wajahnya memerah karena malu. Ibu, jangan begitu, katanya pelan, tapi suaranya terdengar lemah, seperti angin yang tak mampu menggoyahkan batu. Sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Setiap kali aku bertemu keluarga Dika, selalu ada komentar halus yang menyakitkan. Kadang tentang pekerjaan ayahku, kadang tentang rumahku yang kecil, atau bahkan tentang cara berpakaianku yang kurang elegan. Mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi kata-kata mereka selalu meninggalkan bekas. Rina, sahabatku sejak SMA, seringkali mendengarkan keluhan-keluhanku. Suatu sore, saat aku meneleponnya sambil menangis, dia berkata dengan nada tegas, Nara, kamu tidak boleh biarkan mereka merendahkanmu seperti ini. Kamu punya harga diri. Jika Dika benar-benar mencintaimu, dia harus berani melawan mereka. Aku tahu Rina benar, tapi hatiku masih terlalu lemah untuk melepaskan Dika. Sampai akhirnya, suatu hari Dika mengajakku bicara serius. Nara, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Orang tuaku, mereka tidak akan pernah menerimamu. Aku sudah mencoba, tapi aku terdiam. Dadaku terasa sesak, seperti ada ribuan jarum menusuk jantungku. Aku mencoba menahan air mata, tapi gagal. Jadi ini akhirnya, tanyaku. Suaraku pecah. Dia hanya mengangguk, matanya penuh penyesalan. Maafkan aku. Setelah itu, segalanya runtuh. Aku pulang ke rumah dengan hati hancur, merasa seperti pecundang yang tidak pantas dicintai. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya, di pelukan ibuku. Ia mengusap punggungku dan berkata,
Jangan sedih, nak. Jika dia tidak bisa melihat nilaimu, itu bukan salahmu. Kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik. Tapi kata-kata itu tidak cukup untuk menyembuhkan lukaku. Selama berbulan-bulan, aku tenggelam dalam kesedihan. Hingga suatu hari, Rina datang ke rumahku dengan ekspresi serius. "Cukup sudah, Nara," katanya. "Ini saatnya kamu bangkit. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidupmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa lebih dari sekadar anak buruh pabrik." Kata-kata itu akhirnya membangunkanku dari mimpi buruk. Aku memutuskan untuk melupakan Dika dan keluarganya yang sombong. Aku akan membuktikan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh darah atau status sosial, melainkan oleh kerja keras. Dan itulah awal dari perjalanan panjangku menuju kemenangan. Setelah keputusan Dika untuk meninggalkanku, aku merasa seperti seorang kapal yang karam di tengah badai. Segala sesuatu yang pernah kuharapkan hancur berkeping-keping. Namun, kata-kata Rina terus terngiang di telingaku. "Tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa lebih dari sekadar anak buruh pabrik." Aku tahu dia benar. Jika aku terus larut dalam kesedihan, maka keluarga Dika akan selamanya menang. Mereka akan menganggap bahwa penilaian mereka tentangku adalah benar. Aku tidak mau itu terjadi. Aku harus membuktikan bahwa aku layak mendapatkan tempat di dunia ini, bukan hanya karena latar belakang keluarga, tapi karena usaha dan kerja keras. Langkah pertama yang kulakukan adalah mencari pekerjaan tambahan. Saat itu, aku masih bekerja paruh waktu sebagai admin di sebuah toko online milik teman kuliahku, Intan. Toko itu menjual produk fashion impor. Dan meskipun gajiku tidak besar, aku belajar banyak hal di sana. Mulai dari manajemen stok barang, strategi marketing, hingga cara berkomunikasi dengan pelanggan. Namun, aku sadar bahwa bekerja untuk orang lain saja tidak cukup. Aku ingin membangun sesuatu yang berasal dari diriku sendiri. Suatu hari, saat sedang membersihkan lemari, aku menemukan beberapa potongan kain bekas yang sering digunakan ibuku untuk menjahit. Tiba-tiba, ide itu muncul begitu saja di pikiranku. Kenapa tidak mencoba membuat produk handmade? Barang-barang unik yang bisa dijual secara online? Awalnya, aku ragu. Aku tidak punya pengalaman menjahit atau membuat kerajinan tangan. Tapi aku ingat bagaimana ibu selalu berkata, "Kalau ada kemauan, pasti ada jalan." Jadi aku mulai belajar. Setiap malam setelah pulang kerja, aku duduk di depan mesin jahit tua milik ibu, mencoba membuat tas kecil, dompet, dan aksesori dari kain sisa. Hasilnya tentu saja tidak sempurna pada awalnya. Banyak jahitan yang miring, pola yang salah, bahkan ada beberapa barang yang rusak saat proses pembuatan. Tapi aku tidak menyerah. Setelah berhasil membuat beberapa produk yang lumayan rapi, aku mulai memotret hasil karyaku dan mengunggahnya ke media sosial. Awalnya, responsnya sepi. Hanya beberapa teman dekat yang memberi like atau komentar positif. Tapi aku tidak putus asa. Aku terus memperbaiki kualitas produkku, mempelajari teknik fotografi agar foto barangku terlihat lebih menarik, dan mencoba strategi marketing sederhana seperti giveaway kecil-kecilan. Beberapa minggu kemudian, keajaiban mulai terjadi. Seorang pelanggan pertama memesan dompet handmade buatanku. Dia bilang suka desainnya yang unik, dan ingin memesan lebih banyak untuk dijadikan hadiah ulang tahun temannya. Hatiku melonjak senang. Itu adalah momen pertama ketika aku merasa bahwa usahaku mulai membuahkan hasil. Namun perjalanan ini tidak semulus yang kubayangkan. Ada banyak tantangan yang harus kuhadapi. Misalnya, ketika permintaan mulai meningkat, aku kewalahan memenuhi pesanan karena masih mengerjakan semuanya sendiri. Aku juga pernah salah membeli bahan dengan kualitas rendah, yang akhirnya membuat beberapa pelanggan kecewa. Ada kalanya aku merasa lelah, frustrasi, dan ingin menyerah. Di saat-saat seperti itu, Rina selalu ada di sisiku. Dia sering datang ke rumahku dengan membawa makanan atau minuman hangat, lalu mendengarkan keluhan-keluhanku. "Kamu sudah sampai sejauh ini, Nara," katanya suatu malam. "Jangan berhenti sekarang. Ingat, semua orang sukses pernah melewati masa-masa sulit." Kata-katanya selalu berhasil membangkitkan semangatku. Aku mulai merekrut beberapa teman dekat untuk membantu produksi.
Kami menyewa ruangan kecil di belakang rumahku sebagai workshop sementara. Aku juga mulai belajar tentang bisnis online lebih serius, membaca buku, mengikuti webinar, bahkan bergabung dengan komunitas pengusaha muda di kotaku. Perlahan tapi pasti, usahaku mulai berkembang. Produk handmade-ku semakin dikenal, dan aku mulai mendapatkan pelanggan tetap. Beberapa influencer lokal bahkan mulai mempromosikan produkku di media sosial mereka. Pada bulan ke-6, aku berhasil menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar sewa workshop yang lebih besar dan membeli alat-alat produksi baru. Namun, ada satu momen yang benar-benar mengubah segalanya. Suatu hari, seorang pelanggan memberikan review panjang di Instagram tentang produkku. Dia menulis, "Produk Nara Handmade ini bukan sekadar barang biasa. Ada cerita di balik setiap jahitan, ada semangat perempuan tangguh yang ingin membuktikan dirinya. Terima kasih telah menginspirasi saya." Review itu membuat air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa usahaku bukan hanya soal uang, tapi juga soal memberikan dampak positif bagi orang lain. Orang tuaku juga sangat bangga dengan pencapaianku. Ayah seringkali datang ke workshop untuk membantu urusan logistik, sementara ibu membantu menjahit beberapa produk spesial. Mereka yang dulu direndahkan oleh keluarga Dika kini bisa tersenyum lebar melihat kesuksesanku. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Dika. Kadang-kadang, aku masih memikirkannya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bahagia dengan hidupnya tanpaku? Tapi aku selalu mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak boleh kembali ke masa lalu. Aku harus terus maju. Akhirnya, tepat 1 tahun setelah aku memulai usaha ini, aku mendapatkan undangan pernikahan Dika. Awalnya, aku ragu untuk datang. Apa gunanya? Bukankah dia sudah memilih jalan hidupnya sendiri? Tapi Rina meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri, tidak hanya kepada keluarga Dika, tapi juga kepada diriku sendiri. "Datanglah, Nara," katanya. "Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu." Dan itulah yang kuputuskan. Setahun berlalu sejak aku mendirikan usaha kecil-kecilanku, dan rasanya seperti mimpi. Dari sebuah workshop kecil di belakang rumah, kini aku memiliki tim yang terdiri dari 5 orang. Semua teman dekat yang percaya pada visiku. Produk handmade-ku tidak hanya dikenal di kalangan lokal, tapi juga mulai menembus pasar nasional. Beberapa toko online besar bahkan menghubungiku untuk menjalin kerjasama. Namun, kesuksesan ini bukan tanpa hambatan. Ada saat-saat ketika aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, dengan risiko jatuh di setiap langkah. Salah satu tantangan terbesar datang dari kompetitor. Beberapa brand serupa mulai muncul, mencoba meniru desain produkku dan menjualnya dengan harga lebih murah. Bahkan ada yang menyebarkan rumor bahwa produkku menggunakan bahan berkualitas rendah, meskipun itu sama sekali tidak benar. Aku sempat panik. Bagaimana jika pelanggan mulai ragu? Bagaimana jika semua kerja keras ini sia-sia? Tapi kemudian aku ingat kata-kata ibuku. Ketika seseorang mencoba menjatuhkanmu, jangan turun ke level mereka. Tunjukkan kebenaran dengan tindakan. Jadi, aku memutuskan untuk bersikap transparan. Aku membuat video dokumenter singkat tentang proses pembuatan produkku, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, hingga kualitas kontrol. Video itu aku unggah di media sosial dan hasilnya luar biasa. Banyak pelanggan yang memberikan dukungan, bahkan ada yang berkomentar, "Terima kasih sudah membuka mata kami. Kami akan tetap setia pada produkmu." Tidak hanya itu, aku juga mulai aktif berbicara di acara-acara wirausaha lokal. Aku berbagi pengalaman tentang bagaimana aku membangun bisnis dari nol, bagaimana aku menghadapi tantangan, dan bagaimana aku terus berinovasi. Pada salah satu acara tersebut, aku bertemu dengan seorang investor muda yang tertarik untuk mendukung usahaku. Dia menawarkan modal tambahan agar aku bisa memperluas bisnisku ke skala yang lebih besar. Awalnya, aku ragu. Aku takut kehilangan kendali atas usahaku sendiri. Tapi setelah banyak diskusi dengan Rina dan timku, aku akhirnya menerima tawaran itu. Dengan modal baru,
aku bisa membeli alat produksi yang lebih canggih, menyewa ruang workshop yang lebih besar, dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Aku juga mulai menjajaki peluang ekspor ke negara-negara tetangga. Pada bulan ke-12, usahaku resmi menjadi perusahaan startup bernama Nara Handmade Co. Nama itu aku pilih karena aku ingin selalu mengingat siapa diriku, seorang gadis biasa yang pernah direndahkan, tapi berhasil bangkit melalui kerja keras. Logo perusahaanku adalah gambar seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompong, simbol metamorfosis yang telah kujalani. Kesuksesan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diriku, tapi juga bagi keluargaku. Ayah dan ibu tidak lagi bekerja di pabrik atau menerima pesanan jahitan kecil-kecilan. Mereka sekarang bekerja di perusahaanku, membantu urusan logistik dan manajemen stok. Setiap kali aku melihat senyum bangga di wajah mereka, aku merasa bahwa semua pengorbanan ini sepadan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Undangan pernikahan Dika. Aku sudah memutuskan untuk datang, tapi aku belum yakin apa yang harus kulakukan di sana. Apakah aku harus menunjukkan kesuksesanku kepada keluarga Dika? Atau cukup hadir sebagai tamu biasa dan meninggalkan masa lalu begitu saja? Rina, seperti biasa, memberiku nasihat bijak. Datanglah sebagai dirimu yang sekarang, katanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah melewati batas-batas yang pernah mereka tetapkan untukmu. Biarkan mereka melihat sendiri siapa kamu sebenarnya. Aku mengangguk pelan. Ya, dia benar. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa aku layak mendapatkan tempat di dunia ini. Bukan karena status sosial, tapi karena usaha dan dedikasi. Beberapa minggu sebelum hari pernikahan, aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku memesan gaun elegan dari desainer lokal yang sedang naik daun. Gaun itu berwarna emas dengan detail sulaman yang indah, simbol kesuksesan yang telah kucapai. Aku juga membeli aksesori mahal yang cocok dengan penampilanku. Aku ingin terlihat percaya diri, anggun, dan profesional. Saat hari H tiba, aku merasa tegang. Di dalam mobil, aku memandangi undangan pernikahan itu sekali lagi. Nama Dika dan calon istrinya tercetak dengan indah di atas kertas tebal bergambar bunga. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kamu siap, Nona?" tanya sopirku yang membawaku ke lokasi acara. Aku tersenyum tipis. "Ya, aku siap." Aku tiba di gedung pernikahan dengan hati yang berdebar-debar. Lokasi acara adalah sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat yang sering digunakan untuk pernikahan keluarga elit. Aku melangkah keluar dari taksi dengan gaun emas yang anggun, rambutku disanggul rapi, dan aksesori mahal yang menambah kesan elegan. Aku sengaja memilih penampilan ini, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa aku telah berubah. Aku bukan lagi gadis sederhana yang mereka rendahkan dulu. Saat masuk ke dalam gedung, aku langsung merasakan atmosfer kemewahan yang khas. Dekorasi ruangan dipenuhi bunga segar, lampu kristal yang berkilauan, dan meja-meja prasmanan yang penuh dengan hidangan lezat. Semua tamu undangan tampak mengenakan busana terbaik mereka, dan percakapan ringan bergema di seluruh ruangan. Namun, saat aku mulai melangkah ke arah kursi tamu, mataku bertemu dengan Bu Ratih dan Pak Andi. Mereka sedang berdiri di dekat pintu masuk, menyapa para tamu satu persatu. Saat melihatku, ekspresi wajah mereka berubah total. Mata Bu Ratih membelalak sejenak, lalu dia mencoba tersenyum tipis, senyum yang jelas terlihat dipaksakan. Pak Andi hanya diam, namun sorot matanya penuh dengan kejutan yang sulit disembunyikan. "Bu Ratih, Pak Andi," sapaku dengan suara tenang, namun tetap sopan. "Selamat atas pernikahan Dika." Bu Ratih terlihat gugup. Dia membalas salamku dengan nada yang agak gemetar. "Oh, Nara, kamu datang juga. Kami tidak menyangka." Aku tersenyum tipis. "Tentu saja saya datang. Ini hari bahagia Dika, kan?" "Pak." Andi akhirnya angkat bicara, meski suaranya terdengar canggung. "Ya, tentu saja. Kami senang kamu bisa hadir." Setelah percakapan singkat itu, aku meninggalkan mereka dan menuju ke area tamu. Namun, aku bisa merasakan tatapan mereka mengikuti langkahku.
Mereka pasti tidak menyangka bahwa gadis yang dulu mereka rendahkan kini berdiri di sana sebagai seorang pengusaha sukses. Beberapa saat kemudian, Dika mendekatiku. Wajahnya tampak campur aduk antara senang dan cemas. Dia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, dengan dasi berwarna biru tua. Matanya memandangku dengan rasa hormat yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Nara," katanya pelan, "aku tidak menyangka kamu akan datang. Aku juga tidak yakin awalnya." Jawabku jujur. "Tapi aku pikir ini adalah kesempatan baik untuk melihatmu lagi." Dia tersenyum tipis, namun ada keraguan di matanya. Kamu sudah berubah banyak ya? Aku dengar usahamu berkembang pesat." Aku mengangguk. "Ya, aku bekerja keras untuk sampai di sini." Dika terdiam sejenak, lalu berkata, Aku menyesali keputusanku dulu. Kamu tahu kan, kalau aku sebenarnya tidak ingin putus?" Aku menatapnya lurus-lurus. "Mungkin begitu, Dika. Tapi pada akhirnya, keputusanmu sudah dibuat, dan aku sudah melanjutkan hidupku." Dia mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Aku harap kamu bahagia, Nara." "Aku bahagia," kataku dengan tegas. "Dan aku harap kamu juga bahagia." Setelah percakapan itu, aku meninggalkan Dika dan duduk di kursi tamu. Acara dimulai dengan prosesi pernikahan yang indah. Dika dan calon istrinya, seorang wanita cantik bernama Siska, berjalan bersama menuju altar. Aku tidak bisa menyangkal bahwa mereka terlihat serasi, tapi hatiku sudah damai. Aku tidak lagi merasa iri atau marah. Yang aku rasakan hanyalah lega. Lega karena aku telah melewati semua ini dan menjadi versi diriku yang lebih baik. Acara berlangsung lancar hingga sesi pidato. Tiba-tiba, MC memanggil namaku untuk memberikan sambutan sebagai salah satu tamu kehormatan. Aku sempat terkejut, tapi aku bangkit dan melangkah ke podium dengan percaya diri. Saat mikrofon berada di tanganku, aku melihat semua mata tertuju padaku, termasuk Bu Ratih dan Pak Andi, yang tampak semakin tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. "Selamat malam semua," kataku dengan suara mantap. "Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di sini malam ini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Dika dan Siska atas pernikahan mereka. Semoga kalian berbahagia selalu." Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih reflektif. Saya juga ingin berbagi sedikit cerita tentang perjalanan hidup saya. Beberapa tahun lalu, saya pernah berada di posisi yang sangat sulit. Saya direndahkan karena latar belakang keluarga saya. Ada orang-orang yang berpikir bahwa saya tidak pantas mendapatkan tempat di dunia ini. Tapi saya belajar satu hal penting. Kesuksesan tidak ditentukan oleh darah atau status sosial, melainkan oleh kerja keras dan tekad. Aku melirik ke arah Bu Ratih dan Pak Andi, yang tampak semakin gelisah. Saya tidak pernah membenci siapapun atas apa yang terjadi pada saya. Sebaliknya, saya menggunakan semua itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kita semua memiliki potensi untuk sukses, asalkan kita mau berusaha. Aku mengakhiri pidatoku dengan senyuman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari latar belakangnya. Ruang itu hening selama beberapa detik, lalu tepuk tangan meriah menggema. Banyak tamu yang berdiri dan memberikan apresiasi atas kata-kataku. Aku bisa melihat Bu Ratih dan Pak Andi duduk dengan wajah yang tampak semakin malu. Mereka tidak mengira bahwa aku akan berbicara seperti itu di depan semua orang. Setelah acara selesai, aku meninggalkan gedung dengan perasaan lega. Aku tidak datang ke sana untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk membuktikan bahwa aku layak mendapatkan tempat di dunia ini. Dan aku berhasil. Malam itu, setelah meninggalkan acara pernikahan Dika, aku duduk di kursi belakang taksi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega, kebanggaan, dan juga sedikit nostalgia. Aku memikirkan semua yang telah kulalui. Dari masa-masa kelam, ketika aku direndahkan oleh keluarga Dika, hingga hari ini, ketika aku berhasil membuktikan diriku di depan mereka. Namun, yang paling mengejutkanku adalah bagaimana perasaanku terhadap Dika sendiri. Aku tidak lagi merasa marah atau benci padanya.
Sebaliknya, aku merasa kasihan. Dia mungkin bahagia sekarang, tapi dia juga harus hidup dengan pilihan-pilihannya. Pilihan untuk meninggalkanku karena tekanan orang tuanya, dan pilihan untuk menjalani hidup yang mungkin tidak sepenuhnya dia inginkan. Ketika taksi berhenti di depan rumahku, aku melangkah masuk dengan langkah ringan. Ayah dan ibu sudah menunggu di ruang tamu, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran. "Bagaimana acaranya, Nak?" tanya ibu, sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku tersenyum lembut. "Baik, Bu, semua berjalan lancar." Ayah mengangguk pelan. "Dan, bagaimana dengan keluarga Dika?" Aku menghela napas, lalu duduk di sofa di antara mereka. Mereka tampak malu saat aku datang. Tapi aku tidak peduli lagi dengan apa yang mereka pikirkan. Yang penting, aku sudah membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada status sosial. Ibu memegang tanganku erat-erat. "Kami bangga padamu, Nara. Kamu sudah melewati semua ini dengan kepala tegak." Aku tersenyum, merasakan kehangatan dari dukungan mereka. Mereka adalah alasan utama aku bisa bertahan selama ini. Tanpa cinta dan dorongan dari keluargaku, mungkin aku tidak akan pernah sampai di titik ini. Beberapa minggu setelah acara pernikahan, Dika menghubungiku. Awalnya, aku ragu untuk menjawab teleponnya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. "Nara," katanya dengan nada serius, "aku ingin minta maaf. Maaf atas semua yang terjadi dulu. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya lebih berani melawan orang tuaku." Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. "Terima kasih sudah mengatakannya, Dika. Aku menghargai permintaan maafmu. Tapi kita sudah berada di jalur hidup yang berbeda sekarang." Dia menghela napas. "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semuanya. Kamu layak mendapatkan yang terbaik, Nara. Dan aku senang melihatmu sukses seperti sekarang." Aku tersenyum tipis, meski dia tidak bisa melihatnya. "Terima kasih, Dika. Aku harap kamu juga bahagia dengan hidupmu." Setelah percakapan itu, aku merasa benar-benar lega. Aku tidak lagi memiliki beban emosional terhadap Dika atau keluarganya. Semua sudah berlalu, dan aku siap untuk melanjutkan hidupku tanpa memandang ke belakang. Beberapa bulan kemudian, aku duduk di kantor baruku yang luas, memandangi gedung-gedung tinggi di luar jendela. Usahaku terus berkembang pesat, dan aku mulai merencanakan ekspansi ke pasar internasional. Namun, di tengah kesibukan ini, aku sering kali merenung tentang perjalanan hidupku. Aku sadar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang atau popularitas. Kesuksesan adalah tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan, menghadapi tantangan, dan tetap teguh pada prinsip kita. Aku tidak akan pernah melupakan semua orang yang pernah meremehkanku, karena mereka adalah alasan aku bekerja keras untuk membuktikan diri. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dendam atau kebencian menguasai hatiku. Aku memilih untuk fokus pada hal-hal positif dan terus maju. Aku juga mulai aktif membantu orang-orang yang kurang beruntung. Setiap bulan, aku menyisihkan sebagian keuntungan perusahaanku untuk mendukung program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aku ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih impian mereka, sama seperti yang pernah aku lakukan. Kandasia. Rima seringkali datang ke kantorku untuk membahas ide-ide baru atau sekadar minum kopi bersama. Suatu hari, dia berkata, "Kamu tahu, Nara, kamu sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bukan hanya karena kesuksesanmu, tapi karena cara kamu menghadapi semua tantangan itu." Aku tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, Rina. Aku tidak ingin ada orang lain yang merasa direndahkan hanya karena latar belakang mereka. Dia mengangguk, lalu menepuk pundakku. "Kamu hebat, Nara. Teruslah seperti ini." Hari-hariku terus berjalan dengan penuh semangat. Aku tidak lagi memikirkan keluarga Dika atau masa laluku yang kelam. Aku fokus pada masa depan, membangun usahaku, membantu orang lain, dan menjalani hidup dengan damai. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tapi aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Kesuksesan yang kucapai bukan hanya milikku sendiri. Ini adalah kemenangan bagi keluargaku, sahabatku, dan semua orang yang pernah mendukungku.
Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan keyakinan pada diri sendiri bisa mengalahkan segala rintangan. Dan inilah akhir dari ceritaku, sebuah kisah tentang bagaimana aku membeli kesombongan keluarga mantan pacarku tepat di hari pernikahannya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan prestasi.